Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 untuk minggu ini ya. Jadi saya akan bahas 5 saham per video ya. Jadi ada juga video lainnya untuk analisa saham mingguan ya. Silahkan cek playlistnya, ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi kalau kita perhatikan ini weekly chartnya untuk ICBP ya. Jadi dia minggu lalu sempat naik ke atas 8.300, tapi sayangnya dia ditutup di bawahnya 8.300 ya, yaitu di 8150. Jadi dia masuk lagi di range-nya support berikutnya di 7750 kurang lebih ya. Ini ada saya pakai acuan swing low yang di sini ya. Kalau pakai 7625 boleh-boleh saja sih ya berikutnya ya. Tapi saya lebih cenderung pakai yang sebelumnya di sini ya, swing low-nya ya. Jadi kalau saya gambarkan, kalau di bawahnya 7750, support berikutnya di sekitar area 7625. Jadi bagaimana Pak peluangnya untuk 1-2 minggu ke depan? Walaupun di sini kita lihat dia koreksi ya, gagal naik ke atas ya 8.300, tapi menurut saya kalau dalam minggu ini dan minggu depannya ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.300, boleh dicoba lagi ya, buyback ya, seperti itu ya. Kenapa Pak Sunar kok dicoba lagi? Apakah nggak yakin atau gimana? Ya intinya bukan yakin nggak yakin ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.300 ya, selama dia bertahan di atas 8.300, dia masih peluang untuk capai target paling nggak sekitar 9.000-an ya. Di sini 9.025-an ya minimal ya. Jadi kalau berikutnya kalau dia berhasil naik lagi ya 9.275 gitu ya. Jadi target price berikutnya setelah 8.300, setelah 8.700, kemudian kalau naik lagi ya 9.025 dan 9.275. Tapi sejauh ini kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 8.300 ya, minimal sih sekitar 9.025 lah ya, paling jeleknya ya dia tercapai ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja tercapai ya untuk JPP ya. Itu untuk weekly-nya. Terus kalau untuk daily-nya, garis-garisnya bisa menggunakan yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Jadi posisi sekarang kalau yang masih punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya di 8.050 dan 7.950. 7.950 ada low-nya di tanggal ini ya, 10 Agustus ya. Memang kadang-kadang kalau trading saham ya, pertama kali kalau dia sudah berhasil breakout ya, atau kedua kalinya ya, gagal turun lagi ya. Nah, kadang-kadang nggak tentu ya, ketiga kalinya kalau dia berhasil breakout lagi atau keempat kalinya ya dia ada kemungkinan berhasil tembus ke atas ya. Jadi ini memang benar 8.300 resistennya. Maksudnya ini kalau kita perhatikan, ini sudah ditembus, ini belum ya, ini 8.300 pas ya, 3 Agustus ya. Jadi dua kali tembus ke atas, kemudian besoknya dia koreksi. Jadi yang ini juga sama ya. Keduanya dua kalinya dia tembus ke atas, kemudian besoknya lagi koreksi. Nah ini kalau minggu ini kalau dia tembus lagi ke atas 8.300 Pak Suna, apa nggak baiknya kita tunggu di atasnya ya? Kalau menurut saya sih selama dia berhasil breakout ke atas 8.300 dan bertahan di atasnya, masih ada kemungkinan naik ya ke atas 8.925 minimal ya. Jadi belinya sih bertahap aja ya, kalau takut kalau turun lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.300 tambah lagi, naik lagi ke atas 8.500 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 8.700 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk ICBP ya. Saya yakin sih untuk minggu ini sih masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya dia sempat breakout tapi gagal lagi Pak Sunar. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau misalnya belum punya, kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 8.300 lebih baik ya. Itu belinya ya. Jadi kalau pasang stop loss-nya ya di 8.200 dan 8.050 kalau dia sudah berhasil ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau trading saham satu dua kali gagal, ketiga kalinya atau keempat kalinya bisa berhasil ya kalau dia breakout ya seperti itu ya. Wajar-wajar saja, jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau menurut saya sih masih ada peluang untuk paling tidak ya 8.700 lah minimal ya. Kemudian berikutnya untuk IMAS. Jadi IMAS ini dia kalau kita perhatikan maaf ya, support dan resistennya ya saya gambarkan dulu ya. Di sini untuk supportnya ini saya gambarkan, saya pakai acuan yang di low-nya di sini ya. Sebenarnya pakai acuan sekalian di sini aja lah 835 ya, agak bawah di sini ya. Kemudian resistennya kalau kita perhatikan di sini ya, ini resisten terkaitnya dia di sekitar area 1180 ya. Berikutnya lagi ini ya 1415, terus berikutnya lagi ini 1680. Jadi ini garis-garisnya support resistennya untuk weekly-nya ya, jadi mingguannya untuk support resistennya ya. Supportnya di 835 memang jauh ya. Kemudian resistennya di 1180,
berikutnya lagi 1415 dan 1680. Kalau di tengah-tengahnya ya, kalau mau pasang untuk trailing stop atau stop loss ya, itu pasang di 990. Jadi selama dia bertahan di atas 990, sebenarnya sih untuk emas sudah cukup bagus ya seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas ya, terus lanjut ya ke 1680 ya. Itu kurang lebih seperti itu ya untuk emas ya. Peluang kenaikannya sih masih ada ya. Memang kalau dilihat Pak Sunar, ini kan arah ya. Sebenarnya untuk emas ini sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Jadi kalau yang rajin menonton ya, waktu itu saya sebutkan kalau yang mau buy high sell higher silahkan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Waktu itu emas saya bahas di analisa saham harian 19 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Waktu saya bahas setelah sesi 1 break. Jadi kalau saya bahas sesi 1 break itu saya pushnya sebelum market close. Jadi kalau yang nonton mencatat ya, kalau tertarik langsung buy ya, masih ada kesempatan buy ya waktu itu ya. Jadi masih sempat dapat yang arah sini ya untuk emas ya kalau buy ya. Lumayan, ini targetnya 1160 sudah tercapai ya. Ini target Fibonacci retracement 38,2% ya. Saya tarik garis dari sini ke sini ya. Jadi sudah tercapai 1160. Kalau dia berhasil naik ke atas 1160 sebenarnya sih kalau mau buy high sell higher dia masih ada peluang naik ya. Tapi biasanya kalau sudah naik tinggi ya ada peluang koreksi ya, wajar aja. Jadi yang sudah punya kira-kira pasang trading stopnya atau stop lossnya di mana Pak Sunar? Ini kan sudah arah. Nah, kita pasang aja di sini ya. Areanya 1100-an ya. Jadi kalau dia turun banyak 1100, lebih baik sih jual dulu sebagian take profit ya. Kalau dia turun lagi bawah 1035 ya jual dulu semuanya seperti itu ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang memang resiko tinggi ya. Dia sudah naik tinggi, resiko turun lagi ya. Kalau mau buy on weakness, ini adalah area support sebelumnya ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi, kira-kira tunggu di level berapa Pak Sunar kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas ya. Ini saya pakai acuan ini aja ya, 940 ya sampai 990 ya. Dua area ini ya. Intinya kalau misalnya dia koreksi turun di banyak 1035 ya, turun lagi bawah 990, tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 990 baru kita buy. Itu yang bagi buy on weakness ya. Kalau nggak berani buy high sell higher, resikonya tinggi Pak Sunar. Jangan-jangan ini memang benar resikonya tinggi ya. Ini 2 hari volumenya naik tinggi, kemudian harganya naik tinggi ya. Sebelumnya dia cenderung nggak ada volume sama sekali ya. Jadi memang resikonya tinggi banget kalau kita buy high sell higher ya. Bisa-bisa nyangkut ya. Wajar aja, ini sebelumnya juga sama ya. Naik tinggi kemudian nggak lama lagi koreksi ya. Walaupun dia sempat juga high lagi, tapi dia nggak lama juga koreksi lagi ya. Jadi memang pergerakannya seperti ini ya. Fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget kalau beli nyangkut ya. Memang saya sudah ingatkan ya, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1100 atau 1035. Kalaupun mau buy high sell higher sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat ini swing hanya di 1180 ya di sini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1180 boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 1250 ya, kurang lebih di area Fibonacci 50%, kalau mau tambah lagi boleh. Target pas berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 1350 ya di sini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Saya ambil dari garis downtrendnya ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja masih bisa naik ya seperti itu ya. Kalau mau buy ya memang risikonya tinggi ya. Kalau mau berani resiko tinggi ya buy high sell higher, silakan saja kalau dia berhasil naik ke atas 1180 ya. Target price berikutnya adalah 1250 dan 1350. Kalau mau tambah lagi ya di tengah-tengahnya ini ya 1250. Itu untuk emas. Seperti itu ya. Jadi memang saya fokusnya di pergerakan harganya ya, bukan di bantermologi, bukan. Jadi saya tarik garis-garisnya ini untuk pedoman untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau yang berani buy sekarang, tipenya yang buy high, sell higher ya seperti itu. Kalau nggak berani ya pilih aja buy on weakness di area sekitar 940 990 kalau dia koreksi ya, atau di 1035 ya kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 1035. Itu bagi yang buy on weakness ya. Kalau nggak berani ya pilih saja saham yang lainnya ya. Atau kalau mau coba-coba ya belinya sedikit aja ya, buy high sell higher ya. Pasang stop lossnya 1100 dan 1035. Ini kurang lebih cukup untuk emas ya. Berikutnya untuk IMGS sama juga ya, pas naik tinggi ya. Sentimen apa ya? Katanya sih sentimen mobil listrik ya. Ada juga yang mengatakan sentimen apa namanya, mobil itu apa namanya, siap jualan kerjasama dengan Jaguar Land Rover ya. Katanya sih gitu ya. Ya
mudah-mudahan aja membawa positif ke depannya ya. Tapi terus terang aja kuartal 1 2021 dia masih rugi ya, IMAS dan IMJS ya, masih rugi. Jadi kadang-kadang heran ya, saham yang perusahaannya rugi kok laporan keuangan terakhir rugi ya, nggak tahu yang semester 1 sudah keluar atau belum ya. Nah, kok dia sahamnya naik Pak Sunar seperti itu ya. Ya kadang-kadang kita nggak bisa menjadi patokan 100% fundamentalnya atau laporan keuangannya seperti itu ya. Ya, karena harga terbentuk di pasar itu berdasarkan demand dan supply ya. Kalau demandnya lebih besar dari supply ya, kemungkinan besar harganya naik. Kalau sebaliknya, kalau supply-nya lebih besar daripada demand-nya, kemungkinan besar harganya akan turun ya. Jadi secara kenyataannya, realnya perdagangan saham itu memang berdasarkan demand dan supply ya, bukan berdasarkan fundamental terus terang aja. Kalau secara long term mungkin fundamental lebih berpengaruh ya, seperti itu ya. Lebih menentukan arah ke depannya seperti apa ya. Jadi di sini memang dia auto reject atas yang sudah punya kira-kira gimana Pak Sunar, saya gambarkan dulu untuk weekly-nya support resistennya ya. Ini untuk IMJS ini kalau kita tarik garis supportnya di 282, resisten terdekatnya ini di 468 ya. Yang sebelumnya di sini swing-nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke 468 untuk minggu ini ya, dan minggu depannya lagi ya. Jadi dia berikutnya target price-nya kurang lebih sekitar area 618 ini ya. Jadi saya bulatkan aja sekitar 620-an ya. Itu target price berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 468. Apakah masih peluang naik lagi Pak Sunar? Memang kalau sudah naik tinggi ya, seperti sebelumnya di sini ya, dia minggu depannya masih bisa higher high, tapi kemudian koreksi bergerak sideways ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau mau buy langsung ya resiko ya, koreksi juga. Jadi nanti kalau kita perhatikan di daily-nya, bagaimana Pak Sunar kalau yang sudah punya sahamnya ya, pasang aja trailing stop-nya di area 456 ya di sini ya, dan 430 ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Silakan dicek ulang di analisa saham sebelumnya. Memang kalau IMJS ini hati-hati ya. Jangan sampai kita beli banyak terus nyangkut ya. Jangan nyalakan Mas Sunar karena ini memang dia fluktuasinya tinggi ya. Satu hari naik tinggi kemudian volumenya hilang beberapa hari ya. Dia cenderung turun ya. Memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas seperti itu ya. Ya boleh dikatakan ini gorengan asli ya. Jadi sebenarnya sih memang saham itu susah ngomongnya ya. Kalau nggak digoreng ya dia nggak bisa naik, turun terus atau sideways lama ya. Ya kalau digoreng ya dia bisa naik ya. Jadi saham gorengan itu ya tergantung gorengannya pakai minyak apa ya. Kalau minyaknya bagus ya mudah-mudahan gorengannya lancar, penjualannya lancar, yang beli gorengan ya tetap sehat ya seperti itu ya, nggak jatuh sakit ya karena pakai minyak yang bersih dan yang terjamin bagus ya minyaknya ya, bukan minyak bekas ya. Jadi nggak tentu juga saham gorengan ya. Kita fokus di pergerakan harganya saja. Di sini pasang trailing stop atau stop loss-nya di 456 dan 430 kalau sudah punya ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sebelumnya memang di area yang saya kotakin di bawah ini ya. Tapi dia berusaha naik lagi Pak Sunar. Jadi saya naikkan untuk buy on weakness itu di area 386 sampai dengan 402 ya. Ini area buy on weakness-nya untuk IMJS ya. Karena kalau kita lihat kenaikannya memang dia di akhir-akhir dia naiknya tinggi seperti itu ya. Jadi kita lihat di 402 ya. Jadi tunggu aja kalau dia koreksi di 402, bukan langsung buy enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound dalam besoknya ya, atau menjelang tutup. Kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 402 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 386 dan 370. Kemudian naik lagi ke atas 430, tambah lagi, naik lagi ke atas 456, tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang berani buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira boleh buy nggak untuk IMJS ini ya? Ya target berikutnya ya kalau kita lihat di sini ya, memang di sini ada areanya berikutnya di sini ya. Ini kurang lebih sekitar area swing-nya di sini ya, 600-an ya. Jadi kalau dari daily-nya kelihatan ya. Di sini kurang lebih di sini ya 600 ya. Terus kalau mau tambah lagi misalnya ya, kalau mau buy high sell higher di sini ada area supportnya sebelumnya ya 498 ya, saya bulatkan 500 lah ya. Begitu tambah lagi di sini ada swing di atasnya kurang lebih di sini lah ya, di sekitar 550 lah areanya di sini ya, konsentrasi candlenya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah garis-garisnya ya. Kalau mau buy high sell higher boleh-boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 456 dan 430. Tapi jangan lupa ya resikonya tinggi ya.
Dan sampai kalau nyangkut nyalakan passenger ya. Ini saya sudah ingatkan, kalau yang berani aja buy high sell higher, kalau nggak berani ya buy on weakness tunggu di 386 402 atau tunggu lagi di bawahnya lagi ya. Atau pilih saham yang lainnya, atau kalau mau cobain ya belinya sedikit aja ya. Karena memang sebelumnya kalau kita perhatikan Pak Sunar, dia naik tinggi ya kan. Kemudian memang dia koreksi, tapi dia berhasil naik lagi ke atas ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dibilang takut ketinggian ya nggak masalah sih ya. Pilih saham yang lainnya atau tunggu buy on weakness ya. Tapi kalau dilihat dari segi uptrend-nya, ada kemungkinan masih bisa naik lagi kalau Pak Sunar. Ada ya. Tapi tentu saja resiko kena suspend ya, seperti IMAS atau MJS ya. Resiko kena suspend. Kalau kena suspend biasanya bisa turun dulu ya. Turunnya bisa dalam dan berhari-hari ya. Tapi nggak selalu ya. Kadang-kadang ada yang bisa naik ya, seperti itu ya. Jadi tergantung. Saya sih belum jelas aksi korporasinya seperti apa ya. Mungkin saya belum baca beritanya jelasnya ya. Saya belum cek di halaman IDX apakah sudah ada penjelasan oleh perusahaan atau enggak untuk IMAS dan IMJS ya. Saya hanya bisa gambarkan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss, atau yang mau buy high sell higher atau tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi bukan rekomendasi buy dan juga bukan rekomendasi sell ya, seperti itu ya. Jangan salah paham untuk IMAS dan IMJS. Kemudian berikutnya untuk weekly-nya analisa saham mingguan untuk Indofood sukses makmur ya. Nah, di sini kita lihat dia ada di range 6.000 sampai dengan 6.700. Jadi dia testing supportnya 6.000, resistennya di 6.700 untuk INDF ya. Kalau kita perhatikan sih memang dia masih potensial ya untuk naik ke atas 6.700 seperti itu ya. Laporan keuangannya INDF sih masih bagus ya sama ICBP yang tadi saya bahas ya. Hanya saja memang saham ini dari dulu memang cenderung sideways juga sih ya untuk INDF ya. Jadi dia kalau kita perhatikan untuk secara jangka panjangnya ya, dari dulu memang pergerakannya dia nggak kemana-mana. Paling tinggi paling dia naik sampai 9.000 ya, nggak sampai naik lebih dari 9.000 ya. Kalaupun naik dia nggak lama lagi turun lagi ya. Jadi dia kurang lebih sideways di sekitar area 5.500 sampai dengan sekitarnya 7.500-an ya, seperti itu ya. Kalau di area sekarang 5.750 sebenarnya sih cukup menarik ya. Ini kan sekarang 61 terakhir penutupannya di area 6175 ya. Jadi selama di atas 6.000 sebenarnya sih masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Untuk tembus ke resistennya 6.700. Nah, kalau yang dilihat dari hariannya, kalau mau pasang trailing stopnya ya ikutin aja garis-garisnya di daily ini ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stopnya di 6350 ya. Sudah saya sebutkan ya. Kalau dia masih belum berhasil bertahan di atas 6350, dia akan cenderung koreksi lagi ya. Jadi silakan ditonton ulang analisa saham saya sebelumnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi intinya tinggal ikutin aja ya garis-garisnya ya. Contohnya di sini kita perhatikan ya. Kalau yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang aja di 6125 dan 6050. Kalau yang mau buy ya, buy-nya di mana ya? Tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 6250 dan 6350 ya. Belinya bertahap aja. Di sini Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 6285 ya angkanya ya. Jadi kalau naik lagi dan ke atas 6300 bolehlah tambah lagi ya. Atau ikut garis-garis saya saja yang sudah saya berikan. Naik ke atas 350, 6350 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 475 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya masih sama ya, sekitar 6675 ya. Ini area yang saya konain ya. Resisten berikutnya setelah dia berhasil breakout ke atas 6350 ya. Memang sebelumnya gagal ya minggu lalu ya, dia turun lagi. Menurut saya sih wajar-wajar saja. Minggu ini dia akan berusaha untuk rebound kembali ya, naik ke atas 6250 boleh ya, yang mau buy on weakness buy, naik ke atas 6350 tambah lagi, naik lagi ke atas 6475 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price dekatnya di 6675 itu untuk Indofood. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LPPF. Jadi kalau kita perhatikan weekly chartnya LPPF ya, ini sudah saya bahas sebelumnya, dia di range-nya 1720 sampai dengan 2320 ya. Areanya ya. Support dan resistennya untuk mingguannya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2320 dalam 1-2 minggu ke depan, ya target berikutnya di 2750. Terus kemudian berikutnya lagi di sekitar area 3440 ya. Areanya ini ya. Ini area konsentrasi candle supportnya ya. Dan ini adalah resistennya yang dia harus tembus kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2750. Sebenarnya sih dia masih dalam range sideways ya, di sini sideways ya, tapi sidewaysnya dia di jalur uptrend ya, jadi masih cukup wajar. Pasang aja trailing stop dan stop lossnya ya. Kalau untuk daily-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan ya.
Memang dia sebelumnya perkiraan saya dia bisa membentuk rounding bottom seperti ini ya, seperti mangkok ya, tapi dia masih belum berhasil, cenderung sideways dulu ya. Jadi ini area buy on weakness saya sudah sebutkan, 1930 sampai dengan 2000 ya. Naik ke atas 2000 sebenarnya sudah boleh buy ya. Naik lagi ke atas 2100 tambah lagi. Kalau mau tambah lagi tunggu kalau dia naik ke atas 2200 ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2100 dan 2000 ya. Maksimum di 1930 ya. Itu kalau yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Kalau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 2000 dan 1930. Nanti kalau dia berhasil naik tembus ke atas 2200 boleh tambah lagi, naik ke atas 2320 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau tahu arahnya ya, arahnya kemana. Kalau mau tambah lagi di mana, kalau mau pasang trailing stop atau stop loss di mana, seperti itu ya. Kalian menjelaskan trailing stop itu apa, stop loss itu apa ya, karena ada yang tanya. Jadi trailing stop itu tujuannya untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat ya. Misalnya kita beli LPPF ya di harga 2120. Kemudian sahamnya kan naik ke atas 2200. Nah, menurut Pak Sunar kan naik ke atas 2200 beli tambah lagi atau buy lagi ya, average up ya, boleh ya. Kemudian naik kan ke atas 2200. Kalau dia naik lagi ke atas 2320 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Ini naik lagi ke atas 2400 tembus ke atas. Tapi sebelum dia sampai target berikutnya di 2500, ternyata dia gagal, turun ke 2450. Jadi kita pasang trailing stopnya di 2400. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2400 ya kita jual sebagian ya. Seperti itu ya. Kalau turun lagi bawahnya 2320, kita pasang trailing stop lagi. Untuk melindungi keuntungan yang sudah kita dapat ya. Jadi kita kan belinya dari 2120 misalnya ya. Ya berarti kan kita sudah untung ya. Kalau dia sudah naik ke atas 2400, apalagi di atas 2320 kita tambah lagi ya. Ya disesuaikan aja porsinya ya. Jadi misalnya kalau beli di sini sekarang sudah punya 10 lot misalnya ya. Naik ke atas 2200 tambah lagi 10 lot, berarti 20 lot. Terus naik lagi ke atas 2320 ya, berarti 30 lot ya. Kemudian naik lagi ke atas 2400 berarti 40 lot contohnya ya. Ternyata dalam perjalanannya dia gagal tembus ke 2500, ya turun ya. Ya silakan pasang trailing stopnya 2400 ya, jualnya mungkin jualnya bisa 20 lot atau 30 lot atau tengah-tengahnya ya. Ya terserah ya. Ya berikutnya kalau dia turun lagi bayarnya 2320 ya jual dulu semuanya supaya profit yang didapat itu nggak hilang ya. Jadi trailing stop. Kalau stop loss ya misalnya kalau kita sudah beli 2120 dia ternyata gagal langsung turun lagi di bawah 2000 ya kita jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi bawah 1930 kita jual dulu semuanya. Karena kalau turun di bawah 1930 dia akan testing area support berikutnya di 1685 sampai dengan 1755 area yang saya kotain ya. Jadi seperti itu ceritanya ya. Kurang lebih jelas ya. Cukup untuk analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 untuk 5 saham ICBP, IMAS, IMJS, INDF, dan LPPF ya. Sekian, jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Jadi videonya banyak ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silakan, mumpung lagi weekend ya, lagi libur. Yang nggak ada ruginya sih kalau nonton-nonton ya. Siapa tahu ada saham-saham yang tertarik ya seperti itu ya. Memang pembahasannya banyak banget ya. Tujuan saya kasih banyak adalah untuk supaya Anda lebih memilih ya yang mana yang Anda cocok dengan selera Anda ya. Seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa yang prinsipnya pakai prinsip syariah ya. Jadi kalau saham yang dibahas nggak masuk saham syariah ya berarti pilih yang lainnya yang saham syariah ya. Seperti itu contohnya. Terus ada beberapa yang trader yang maunya trading di harga saham yang di bawah Rp1.000 ya, cari aja yang di bawah Rp1.000 yang mana ya, Anda pilih sendiri ya. Jadi saya kasih beberapa ya, bukan membuat orang bingung enggak ya. Jadi ada sebelumnya bingung, Pak Sunan analisa saham mingguannya kok banyak sekali gitu ya, bingung nontonnya yang mana ya. Nah, Anda pernah terpikir nggak ya, kalau sekian banyaknya ya paling biasanya sekitar 5 sampai 8 video lah. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi semangat saya bikin sampai 10 video ya untuk analisa saham mingguan. Anda kepikir nggak? Kalau Anda malas nontonnya atau kira-kira nggak ada waktu ya, nah bagaimana dengan Pak Sunar yang bersusah payah membuat video sampai 10 video ya, sepertinya kalau misalnya maksimum 10 video itu ya. Memang pilihannya banyak ya, Anda pilih aja yang Anda suka yang mana ya, seperti itu ya. Yang penting semangat ya, seperti itu ya. Karena kunci keberhasilan di saham itu adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Setelah itu faktor mendukung lainnya adalah semangat yang penting ya, enthusiasm ya, seperti ya. Kita harus entusias ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu takut-takut terus ya. Kalau takut-takut terus sahamnya sudah naik, nggak berani buy lagi, buy up atau average up ya. Ya kapan majunya?
Nah, kalau saham turun-turun kita average down terus, alasannya murah Pak Sunar. Harga average kita turun. Ya kalau dia naik nanti, kalau dia nggak naik turun lagi, di average down lagi ya, ruginya makin banyak rupiahnya ya. Walaupun modal average-nya turun, tapi kan nilai rupiah yang rugi kan makin mendalam kalau dia masih turun ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin ya. Terima kasih.